Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya di tanggal 2 bulan Februari sekarang ya. Untuk updatean terakhir ya, tanggal 31 ya. Berarti terakhir tanggal 31. Masih di bulan Januari teman-teman, untuk uploadannya baru bulan Februari ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang like, nge-share, memberikan subscribe, luar biasa. Terus yang telah memberikan doa juga luar biasa. Terima kasih atas doa-doanya, sampai sekarang saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus kepada teman-teman yang sering mendoakan saya juga, mudah-mudahan teman-teman sendiri sama keluarga aja diberikan kesehatan. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih selama ini memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan digantikan 30 kali lipat. Baik teman-teman, kita langsung aja bahas ya kepada emiten-emiten yang harus dibahas. Mohon maaf apabila pembahasannya agak terat ya. Saya semalam itu agak enak teman-teman, tidur lebih awal teman-teman ya. Bangun lebih pagi. Lagi menikmati hidup teman-teman. Oke, kita langsung bahas. Ada apa ini? Ada brand ya. Jadi kalau di bursa kita nyangkut teman-teman, berarti teman-teman sudah berada di jalur yang benar teman-teman. Kenapa? Orang-orang profesional, orang-orang yang sekarang menjadi pembicara apapun teman-teman ya, mau jadi semua orang pro yang sekarang teman pernah mengalami namanya nyangkut, pernah mengalami yang namanya cut loss, pernah yang mengalami yang namanya jungkir balik di pasar saham teman-teman. Kenapa? Karena dengan begitu teman-teman mereka ditempa, istilahnya ditempa ujian-ujian. Nanti ujiannya itu akan menjadi pengalaman buat kita sendiri gitu kan. Oh, nyangkut di saham PGO harga sekian, contohnya harga 2000 atau berapa gitu ya, pokoknya harga tinggi ya, harga pucuk. Otomatis teman-teman ketika lihat PGO di harga pucuk, nggak akan beli orang dulu nyangkut di sini. Tetapi ketika lihat PGO di harga 700, wah ini kemarin saya nyangkut di harga 1000 bisa kejemput. Saya kalau 700 istilahnya bisa beli 700 ataupun di harga 800, walaupun nyangkut saya masih 1000 aja bisa kejemput apalagi 700. Nah, jadi pengalaman itulah teman-teman, nanti teman-teman juga bisa melihat sendiri, oh saham PGO lagi seperti ini, biarin dulu. Nanti setelah lama-lama, loh kok PGO jadi turun gitu, ataupun sama apalah gitu teman. Yang penting saran saya kepada teman-teman, bagi yang baru masuk di bursa, usahakan belilah saham LQ45 aja teman-teman ya. Karena sudah terbukti teman-teman, LQ45 itulah yang sudah jadi pilih sama bursa, istilahnya kamu tinggal masuk aja gitu kan. Nanti di harga bawah aja masuknya gitu kan. Kalau saya kan sendiri MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas gitu. Kalau beli di situ teman. Itu saya itu teman-teman sebenarnya memberikan dasar dari dulu itu begitu dasarnya teman-teman. Beli saham itu di bawah gitu kan. Karena dasar, kembalikan kepada hukum dasar, memang harus seperti itu. Dari dulu juga pembelajarannya seperti itu. Maka saya akan memberikan pembelajaran yang dasar aja. Sebenarnya harusnya kalau kita cermati gitu ya, dasarnya di mana? Nah, kadang-kadang tidak terlalu dasarnya gitu. Maka saya bilang ketika sudah di bawah, MA10 sudah mulai di bawah candle teman-teman ya, itu makanya saya bilang saya itu memberikan yang tiga garis ini teman-teman ya. Nih 3 garis ini sekarang brand ya, nggak bahas brand. Nah, perhatikan 3 garis ini teman, 1, 2, 3 kan. Nah, kalau 1 tahunan yang jangka pendeknya, oh ini sudah di bawah nih gitu kan, udah saatnya beli gitu kan. Oh ini masih di tengah gitu kan, ini masih di harga wajarnya, tapi oh ini katanya kalau di harga tengah bisa ke bawah enggak gitu. Lihat 10 tahunan teman-teman ya, oh ini masih harga mahal. Terus harga mahal artinya apa? Lagi kemahalan. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, oh ini ada pemilikannya siapa, makanya masing-masing emiten itu punya yang namanya ciri khas teman-teman. Ada saham kepemilikan si A, si B, si C, ada ketokohan, ada fundamental, ada hanya bandar teman. Kita tidak pernah tahu sebetulnya bandar itu istilahnya nemplok di saham apa, tapi bisa ketahui dengan ciri-cirinya. Pokoknya dia pernah ke atas, dikebawahin, ke atas lagi, kebawahin lagi, ke atas lagi. Nah itulah yang namanya ada bandarnya teman. Walaupun bukan ketokohan, tapi bandarnya ada di situ teman. Nah jadi dari situlah teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa mempelajarinya gitu ya. Oke, kita langsung bahas ke brandnya ya. Jadi ngobrolnya kelamaan ya. Niatnya mau ngobrol sedikit jadi kelamaan.
Nah, ini brand ini sudah di bawah, bukan di bawah apa namanya, pas di harga yang saya gariskan teman-teman ya. Ada lagi garis yang dikasih itu di angka 8.830-an, di angka 8.700, 8.690-an. Bagaimana caranya teman-teman? Perhatikan teman-teman, MA10 kan lagi menuju ke bawah ya. Ini juga kita gedein dikit deh. Sudah ketembus belum sih ini? Sudah ketembus ya? Sudah ketembus ya, kita hapus aja ya. Nah, ini area penurunan di angka 8.825-an, terus di 8.600 ini mudah-mudahan sih ketembus untuk memutuskan PR-nya aja dulu gitu ya. Nah, juga sudah ngasih tanda teman-teman dia mau ke atas lagi. Kanal kemarin itu ngasih tanda dia mau ke atas. Lihat di 9.180, terus di candle yang ini teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan lagi di angka 9.179. Perhatikan candle yang ini ya, dia lebih menjorok. Cuma ini gap dikit teman-teman ya. Jadi kecenderungan ke atasnya masih ada, iya, tapi MA10 lagi menuju ke bawah, jadi tunggu aja konfirmasinya. Tunggu konfirmasinya. Udah berapa persen ya naik turunnya? Baru 9% teman-teman ya. 14%, sekitar 20% di mana nih? Mana dong lah, sekitar di sini. Maksimal itu di sini teman-teman, maksimal ya. Cuma saya pikir sih lebih baik tunggu aja MA10-nya. Untuk memastikan itu tunggu MA10 di bawah candle. Nah, mungkin itu akan terjadi up lagi. Bisa MA10 nyemperin candle dengan acuan dia sideways, atau si candle nyemperin MA10. Model ini kan MA10 candle nyemperin MA10 teman-teman. Kalau yang model di sini di mana ya? Nah, di sini kan ini rata-rata sih MA, nah di sini nih. Ini MA10 nyamperin candle gitu. Kalau ini kan candle nyamperin MA10. Nah, mungkin teman-teman bisa diperhatikan untuk itu ya. Jadi untuk brand seperti itu ya, tanda-tanda penurunan masih ada ya. Cuman ada cumannya. Perhatikan Bandar Poren terus ngambil. Artinya penurunan ini diambil sama Bandar Poren. Walaupun Bandar Lokal ada pembuangan 3 hari, tetapi Bandar Poren cenderung ngambil teman-teman ya. Nah, ini Bandar Lokal cenderung jualan teman-teman. Perhatikan ya, Bandar Lokal 24 Januari. Kita lihat untuk lokalnya siapa yang jualan. Oh iya, LG jualan namanya teman-teman yang ngambil ya. Tapi si Poren sudah mulai ngambil ya, walaupun sedikit. Berapa hari ini? Dari tanggal 21 Januari, dari tanggal ini juga sudah ngambil. Jadi intinya si Bandar Poren itu terus ngambil ya teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit. Bandar Lokal sebenarnya masih ada di dalam ya. Bandar Lokal juga masih ada dalam, pembuangan hanya sedikit. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman. Kenapa? Karena si Bandar Lokal ataupun si Bandar Poren cenderung ngambil, walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja teman-teman ya. Target itu di 10.000 ya. 10.000 berapa nih? 10.600, 10.700 lah teman-teman ini ya. Yang target pertama nih belum kesentuh pun ya. Baru kesentuh dikit teman-teman nih, sedikit gitu ya. Tapi teman-teman sebenarnya kalau yang waktu kita bahas tanggal 6 bulan 11 di mana? Tanggal 6 bulan 11. Di sini nih. Mana? 6 bulan 11. Nah, wah sebenarnya udah untungnya udah gede banget di sini teman-teman ya. Nggak 6 bulan 11 di sini kan. Nah, di sini teman-teman. Nah, udah untungnya berapa persen? Sudah 50%, harusnya udah bersyukur teman-teman ya. Udah sini sampai sini kita udah tersentuh sama shadow teman-teman ya. Harusnya teman-teman sudah bersyukur. Nah, kalau sekarang itu kalau dia diturunin lagi ya biarin aja teman-teman ya. Karena suatu saat juga dia akan ke atas, karena Bandar Lokal ataupun brand cenderung akumulasi ya. Jadi santai teman-teman. Lanjut, ada emiten apa berikutnya? Ada TPIA ya. TPIA. Kita kumpulin teman-teman, dari komentar-komentar kita kumpulin dulu biar sambung menyambung ya. Nah, si TPIA ini target di angka berapa nih? 7.500 ya. Ini target pertama, target target ketiga teman-teman ya, 9.000-an. Target utama di angka 9.000-an. Kemarin ini sempat nggak dibahas lama ya. Target kenaikan sudah tersentuh teman-teman ya. Sudah terlewati, kita hapus. Target penurunan penurunannya juga sudah tersentuh. Nah, ini tinggal ada target kenaikan lagi teman sini nih. Ya, di angka 7.115. Yang penurunan hati-hati belum nih. Penurunan hati-hati di si angka 6.950-an ya. Penurun. Tapi kalau MA10 lagi menuju ke atas teman-teman ya. MA10 lagi menuju ke atas, istilahnya ikutin aja candlenya teman.
ikutin aja MA10-nya, maksud saya ikutin aja MA10-nya. Kemarin aja TPIA sudah nyentuh teman ke target satunya, tapi belum saya hapus. Kenapa? Karena tidak secara utuh dengan body teman-teman ya. Kalau sudah utuh sama body baru akan saya hapus teman-teman ya. Jadi ini si TPIA lagi bagus berupaya untuk uptrend teman-teman ya, karena MA10 lagi menuju ke atas. Target di angka 20-an lah udah tersentuh dengan baik teman-teman ya. Tapi sama shadow gitu kan. Jadi intinya kalau kesini pasti bisa iya teman-teman. Ini juga pasti kesini lah. So, kalau ini ada TPIA itu ya tahu sendirilah. Ada ketokohan juga. Ada cumannya, perhatikan. Per tanggal kemarin tanggal 31 Januari, bahkan sebelumnya tanggal 30 Januari itu bandar lokal dan penjualan. Apalagi bandar Poren sudah 3 hari 24 Januari. Jadi ini kenapa katanya kok bisa naik di bisa ditaikin ya, mereka memaksakan diri untuk memakan. Makanya saya bilang bila pingin bandar lokal ataupun Poren istilahnya naik teman-teman, otomatis mendingan dimakan kanan aja, hajar kanan pasti naik teman-teman. Beda dengan kalau teman-teman kita nunggu di sebelah kiri, dihajarlah sama Poren teman-teman ya, ataupun bersama bandar. Karena ketika si bandar Poren tahu ini pasangan siapa, tapi kalau yang makan kan gak ketahuan si yang makan siapa. Oh udah bagus nih, terus dikasih dia taikin cabut taik. Jadi artinya si bandar lokal ataupun Poren mempersilahkan untuk naik dengan cara dicabut opernya, baca buat normal biar tipis naik, baru situ deret dihajar gitu. Makanya diturunin di sini deret dihajar gitu. Mereka berhasil untuk jualan teman, seperti itulah. Ketimbang istilahnya teman-teman nunggu sebelah kiri gitu kan, sama-sama nyangkut, cuman kalau nyangkutnya beda gitu teman-teman. Kalau teman-teman makan sebelah kanan artinya ada kesempatan untuk ke atas, cuman kan nggak bisa kompak teman-teman ya. Kalau kita istilah retail nggak bisa kompak, beda dengan bandar ketemu bandar gitu kan. Nah di sini terlihat jelas tanggal 31 Januarinya dan ini domestik ya yang makan XC, CC, IP, PD terjeduk sih yang makannya broker bagus juga gitu, walaupun yang keluarinnya ya broker bandarnya gitu ya. Untuk Poren coba lihat, Poren juga si AK, si EU yang keluar tapi yang makannya bagus teman-teman ya. CC, BK, PB ya, walaupun istilahnya kalaupun ada pembuangan daripada bandar Poren ya, ketika dimakan sebelah kanannya otomatis dia naik teman-teman, walaupun ya endingnya dikempesin juga gitu kan, karena kan niatnya seperti mungkin ini belum saatnya bro gitu kan belum saatnya bro gitu kan, makanya ditahan lah. Tapi untuk tanda-tandakannya sudah ada ya di 7.100-an lah di sini teman-teman ya. Ini Mas Bloga lagi menuju ke atas, mudah-mudahan sih bisa sampai ke target pertama dengan diam teman-teman, tidak memberikan shadow. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini ya walaupun ada penurunan di sini kan ada gap teman-teman, mudah-mudahan bisa diturunkan di angka gap ini aja, jangan terlalu jauh-jauh ya. Mungkin kalau turun juga bisa ke angka 6.700 ataupun ke angka 6674. 6674 gagal teman-teman. Maaf kalau sekarang tidak naik lagi teman-teman, karena ada tekanan dari atas, kemungkinan jebol ke angka 6659 atau 6660. Kalau dia masih dimentokin di sini, adanya putar balik lagi di sini, ya cenderung aman gitu kan. Tapi kalau sudah dipentokin dan bisa lepas daripada harga yang 6.666 gitu ya, kemungkinan bisa jebol ke angka 6.300 ya, ataupun di angka penurunannya di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TPIA seperti itu ya, mudah-mudahan membantu teman-teman yang punya TPIA. Terima kasih ya atas komentarnya. Kita lanjut ke PTRO nih. Kita lihat TPIA ya. Lupa teman-teman kali. Oh ya sudah di harga wajarnya teman-teman TPIA. Nah kita lihat PTRO. PTRO. Ini belum menyentuh-nyentuh juga teman-teman ya. PTRO ya. PTRO nih, saya pengennya si PTRO itu turunnya malah ditambah terus naik ya. Wah, luar biasa emang kalau istilahnya pengen naik ya naik. Padahal ini si bandar lokal dan Poren cenderung jualan loh teman-teman. Perhatikan nih, bandar lokal dan Poren jualan ya. Setelah stock split itu ternyata si bandar lokal dan Poren jualan, tapi belum diturunin juga ya. Pasti ini turun teman-teman ya. Pasti turun lah teman-teman.
Kenapa? Karena berdasarkan sejarahnya, 1 bulan setelah stock split emang ditaikin teman-teman, tapi selanjutnya dia turun dia. Cek deh teman-teman untuk stock split yang PTRO ini ya, sejarahnya seperti itu. Makasih bilang ini akan ikuti sejarah lagi atau tidak. Saya pikir sih kalau dia ngikutin sejarah bagus teman-teman, artinya sebagai kita sudah tahu oh ini mau ke sini arahnya gitu. Padahal si Bana Loka dan cenderung jualan. Nih perhatikan teman-teman untuk tapi per hari kemarin ya tanggal 31 si domestik sudah mulai ngambil lagi nih. Ya, kita groskan dulu buat update. Ada si Ayat, CC, TP, FS, AG yang ngambil ya. Mudah-mudahan sih bisa saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu deh teman-teman gitu. Gak tahu saya pingin ke bawah aja. Hati-hati ya, ini ada penurunan teman-teman di gap teman-teman. Apabila dijebol di 3654 tuh mungkin dia akan ke bawah ya. Tanda kenaikan lagi nanti akan ke sini lagi ke angka 4242. Nanti setelah ada penurunan mungkin akan kita bahas lagi ya. Kalau ini kan masih uptrend teman, masih posisi uptrend, ikuti dengan 10-nya. Coba si Bana Loka Dharma terus jualan teman-teman. Saya bilang teman-teman kalau bandar sudah berkehendak ya mau kemana aja ya terserah mereka gitu teman-teman ya. Di polanya ada CEU PDBK ya yang keluar AKCC DPAI. Nah, kita cek nih teman-teman yang sini ya di angka 17 Januari sampai tanggal terakhir pembuangan tanggal 30 ya. Nah tanggal 30 nih pembuangan. Kita lihat lokal, yang banyak ngejual itu lokal. Tuh teman-teman, YU AZ YPZ cenderung si YU AZ HP sebagai MG sebagai bandarnya ya. Diterima siapa teman-teman kita yang ambil. Jadi teman-teman kita banyak duit ya teman-teman penting. Coba perhatikan teman-teman ya, Peter sudah kalau mau ke sini ya silakan aja teman-teman. Cuman saya pikir ya udahlah ini juga udah stock split, harusnya secara stock split itu waktu tahun berapa pokoknya dia itu diturunkan kembali teman-teman ya. Setelah dia melakukan stock split ya. Setelah dia melakukan stock split. Nah, di sini teman-teman nih, setelah melakukan stock split dia langsung ke bawah maka sampai ke bawah banget teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, makanya juga ini bisa ke bawah banget teman-teman ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan tidak terlalu bawah lah teman-teman ya. Mungkin bisa ke arah target turun. Kalau ini lepas baru ke bawah. Nanti kalaupun turun ikutin aja masuk. Kalau sekarang ya nikmatin aja kenaikannya teman-teman ya. Cuma harus hati-hati karena si Bana Loka juga sudah banyak jualan. Tapi per kemarin tanggal 31 Januari ternyata si Bandar Loka ngambil lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, PTRO sudah ngeri banget teman-teman, sudah di atas ya, sudah di atas. Silahkanlah kalau mau ke atasnya terserah Bandar. Tapi Bandar sudah happy ending, si Bandar itu sudah jualan teman-teman di harga atasnya. PTRO seperti itu ya. Lanjut ke obat-obatan. Sempat diangkat ke 1000 ya, minus di berapa ini minusnya? Minus di 66 ini setelah keangkat 1665 di ARB kan ya. Udah teman-teman mentok sini. Udah mentok sih, kita cek deh masih ada harapan ke atas lagi enggak nih. Kita gedein dikit, turun teman-teman. Udah, kita akan cari sinyal lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, ini si target penurunan saya sudah terlewati ya, artinya sudah saya hapus aja lah, sudah terlewati. Di sini sudah sekitar berapa persen penurunannya sekarang dari sini? 25%-an ya. Perhatikan untuk bandar lokalnya cenderung ngejual. Perhatikan teman-teman, itu kenaikan baru berapa persen? Baru 125% ya, wajib untuk koreksi lah teman-teman ya. Nah, bandar lokal cenderung jualan teman-teman ya. Cenderung jualan untuk bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal ada KI, YP, AG, MG, SA, YB. Ini broker bagus semua yang jualan. Perhatikan yang nerimanya teman-teman per tanggal 31. XL, PD, CC, XC, SQ, KK, GR, YJ. Ini yang paling besar, 4 brokernya adalah broker retail teman-teman ya.
di harga berapa 874 ya. PD juga sama. Ini ada tekanan dari atas, ke bawah teman-teman ya. Ini kalau penurunannya baru 24%, masuk harus ke 30% teman-teman ya. Sini baru berapa? 24 ya, 3 ya, mungkin sampai sini teman-teman penurunannya. 30%-an deh. Nah, area sinilah. Area 6622 teman-teman, sini mungkin area 662 akan ada penurunan lagi kalau lihat seperti itu. Tapi kalau ada pantulan ya silahkan aja naik teman-teman ya. Cuman kabar dari saya bahwa si bandar lokal sudah ngejual, mungkin sudah 3/4-nya sudah dijual teman-teman ya. Tapi untuk foreign malah ngambil teman-teman ya. Foreign malah ngambil nih. Nah, si AG jualan sedikit amat, si AG malah ngambil, si AK ngambil. Mungkin ini ada pantulannya teman-teman ya, manfaatin pantulannya karena MA10 lagi, MA10 juga lagi menuju ke atas. Tapi si bandar foreign semua masih terus-terusan ngambil. Ini diambil sama bandar foreign, teman perhatikan ya, tanggal 16 Januari. Foreign siapa yang ngambil? AK ini mau dikuasain sama si AK teman, sudah 6 miliar. Nah, kita cocokkan deh teman-teman dari 13 Januari. Sebenarnya sudah berapa persen ini keluarnya? Kita awalkan. Terus kita nego, ada nggak nego? Oh, nego ada teman-teman tuh, 300 slots YJ di harga 780. JJ kata punya JJ, mungkin kita mau memindahkan aja teman-teman ya. Biarin aja, itu bukan dari kalangan siapa-siapa. Ini baru 436 dari 1,7 juta. Artinya kalau kita hitung-hitung berapa nih? 436 1.700, 436 1.700 berapa persen? Baru 25%. Artinya masih ada kesempatan teman-teman untuk ke harga atas. Mungkin ini ada harus ada koreksi dulu. Kalau nggak koreksi teman-teman, ini sudah 125%, ya bisa bikin 132% ya. Nanti kata kena UMA istilahnya suspend. Masa baru naik suspend? Makanya ada yang naikin sedikit-sedikit teman-teman ya, 3%, 4%, 5% naik, tapi dikit-dikit pada saham PC. Kalau nggak salah PC itu naiknya seperti itu ya. Nih ada yang PC naiknya seperti itu. Exam saudari IPO ya. Apa gitu PC, PC deh. Nah, PC itu naikinnya sedikit-sedikit teman, dikit-dikit ini. Ya, dari mulai harga berapa? 132 sampai ke harga 675, itu dikit-dikit naiknya, berarti bagus dia teman-teman ya. Cuman kalau ini sekaligus begini ya otomatis harus diturunin tensinya dulu gitu kan. Ada kan dia dikit-dikit aja itunya naikinnya, kan cenderung bisa sampai ke 200% aja tidak akan kena suspend ataupun tidak akan kena UMA gitu teman-teman. Tapi kalau sudah naiknya seperti ini, mungkin bandar juga sudah tahu ini kalau diturunin tensinya gitu kan. Sedangkan si AD aja baru ngejual sedikit ya, 297 dari istilahnya kalau itu total gitu ya, baru sekitar 436 ribu lot ya dari 1,7 juta lot. Artinya masih banyak lah teman-teman, barangnya masih banyak ya, masih kesempatan ke atas juga ada. Cuman ini lagi tensinya diturunin dulu ya, biarkan aja tensinya turun karena si bandar lokal sudah jualan, tapi bandar foreign cenderung ngambil. Nah ya, kalau bandar foreign ngambil lumayan teman. Ini yang mimpin si AK teman-teman ya, si AK yang mimpin ya. Mudah-mudahan si AK bisa memberikan perlawanan untuk istilahnya pengawalan ya. Istilahnya apa ya, untuk ada tarikan sedikit. Dia juga kalau naik signifikan tapi turun juga tidak boleh secara signifikan ya. Maksimal itu kalau saham IPO itu 48 sampai 58% ya. Kalau sudah 48 sampai 58% belum ada tanggapan ataupun UMA, bisa-bisa langsung disuspend gitu ya. Karena kecenderungannya seperti itu teman-teman, pasti kena yang namanya UMA dulu baru suspend. Tapi ada yang langsung kena suspend, ada mode BCIC. BCIC udah dinaikin masih kena suspend juga ya. Nah, teman-teman, jadi penurunan ini kemarin diambil sama si AK lagi ya. Ini si AK yang memimpin yang memimpin untuk foreignnya ya. Si AK sekitar 6 miliaran yang memimpin ya. Tapi si AD berhasil, dia sudah jualan dengan baik lah teman-teman. Si AD sudah berjualan dengan baik. Tapi bahwa jumlah slot yang di saham berada baru 25% ya. Mungkin kalau sudah 75% mungkin harus hati-hati ketika dia ketika dia dikebawahin gitu kan, karena mungkin yang menguasai nanti retail. Nah teman-teman, kalau teman-teman istilahnya nyangkut, biarin aja dulu. Nanti kan ini MA10 sudah mulai keluar. Nanti mungkin kalau MA10 nya masih menghadap ke atas masih bisa uptrend. Cuma kalau sudah berbelok
kemungkinan akan turun lagi. Mungkin juga ada kenaikan sementara di angka 30%, 48% sama 58% ya. Ikutnya karena kecenderungan setiap emiten itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang cuma 8%, ada yang sampai 20%, 24%. Jadi kita harus masing-masing emiten, kan saya bilang masing-masing emiten itu punya karakter tersendiri karena kan bandara juga berbeda-beda gitu teman-teman ya. Tapi kalau dari kalangan bandar, brokernya walaupun istilahnya orangnya berbeda-beda, tapi kadang-kadang brokernya juga menunjukkan oh si broker ini begini ya, si broker ini begini. Kadang-kadang nanti karena teman-teman juga bisa mengetahuinya kalau teman-teman sering-sering satu emiten diteliti teman-teman. Mendingan teman-teman meneliti satu emiten, satu atau dua emiten, jadi tidak terlalu banyak. Lebih baik bosan di saham itu, tapi ketika teman-teman masuk cuan ya. Lanjut, ada Semil 162 kejemput tidak. Semil, coba lihat Semil. Kita lihat Semil 162 masih teman-teman ke 162 kejemput lah. Saya juga menargetkan ke 162 kok teman-teman ya. Bahkan targetnya di 229, cuman tidak usah jauh-jauh, saja ke sini aja lah teman-teman ya. Si Semil ini. Semil. Wah, Semil ini sempat dijagokan teman-teman waktu itu, saya bilang hati-hati ini udah tinggi ya. Sempat saya bahas teman-teman Semil itu. Sudah tinggi dan ternyata betul dijatuhkan gitu ya. Nah, Semil itu dalam 1 tahunan sudah dibawa ke harga terendahnya kemarin 107. Kurang lebih 107 ya. Nah, di sini teman-teman ya. Di harga terendahnya 100-an ya, harga 100-an. Sekarang ini harganya murah banget teman-teman. Sudah mulai Semil itu kalau kita lihat ya, ada garis penurunan di angka 98 teman, 9798. Nah, juga ada garis penurunan juga di angka 101 ya. Ini Semil benar-benar harus kena, kemarin sudah kena UMA, kalau nggak salah kena UMA nggak ini? 48% ya, 48% aja belum kena UMA ataupun suspend teman-teman ya. Nah, ini kalau MA10-nya kan masih menuju ke bawah teman-teman ya. Mungkin ini karena kenaikan sementara. Kalau udah MA10 sudah mulai menuju ke atas, mungkin itu akan uptrend. Tapi untuk 162 masih bisa kejemput. Saya aja menarikkan ke angka 162 nih, di garis kepala merahnya ya. Isian bagaimana sementara ini si bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam teman-teman. Bahkan ketika turun aja si bandar lokal masih beli ya. Kecuali bandar poren sudah ngambil di bawah gitu ya. Bukan di bawah, di harga di sini nih. Tapi dia langsung jualan di sini. Ingat teman-teman, bandar poren itu punya strategi yang suka saya bilang itu, walaupun istilahnya dia jualan di harga bawah, ternyata dia masih punya bisa strateginya average ataupun average hari itu juga. Kenapa? Dengan cara dia membuat shadow ya, suka membuat shadow kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Semil masih bisa, tapi untuk bandar poren sekarang sudah ngambil lagi ya. Perhatikan bandar poren sudah ngambil lagi. Memang kemarin dia ngejual sekitar 1,3. Kita cek deh dari tanggal 20 Januari si bandar porennya masih ada nggak di dalam gitu kan. Kita cek ya, masih ada 1,6, CC 1,3, artinya masih berada di dalam. Kalau kita grosskan CC ketemu CC ngambil 34 2000 lot, Jua 225, AK ngambil 338 335 sudah jual. BK ngambil 261, Jua 116. Nah, itu teman-teman ya untuk grossnya dari tanggal 20, baru menyisakan barang BK 145, CC 116 dan JP 23.000 ya. Nah, ini masih ada kesempatan teman-teman ya untuk di up-nya ya. Mudah-mudahan sih bisa ya, kalau soalnya mereka belum jualan juga nih. Mudah-mudahan si saham Semil ini jualannya CC di atas ya. Untuk si CC sudah memaaf harga kemarin teman-teman, tinggal jualan aja ya, tinggal jualan aja ini. Mudah-mudahan si jualannya belum habis ya, mungkin bisa di up lagi teman-teman ya. Tapi dari MA sih lagi menuju ke bawah dulu teman-teman, hati-hati ya ke area 107 ataupun ke angka 108. Tapi kalau untuk target 162 kejemput teman-teman targetnya ya, kita tulis di sini ya target ya. Target 0202 2025. Nah, udah saya tulis targetnya di situ ya. Biar teman-teman yang yang nanyain kapan dibahasnya, cek aja tanggal 2 bulan 2, berarti sekarang gitu. Oke, teman-teman, untuk Semil seperti itu. Kita lihat MLPL.
Multipolar ini ada berita tentang multipolar itu teman-teman ya. Tapi beritanya tidak berkaitan langsung ya. Beritanya tidak berkaitan langsung. MLPL. Lagi berusaha untuk ke atas lagi teman-teman, step 1, step 2, step 3 ya. Nah, ini juga udah step 1, step 2, step 3, mudah-mudahan tidak jeblos di area 105-nya. MA10 lagi menuju ke atas. Ini kalau dari MA10 ini lagi uptrend teman-teman ya, lagi posisi uptrend walaupun ada pembuangan daripada Banda Loka dan Poren, tapi cenderung dia di uptrend kan teman-teman ya. Walaupun ada tanda-tanda penurunan, tapi kalau walaupun ada tanda-tanda penurunan teman di sini ya. Nah, di sini area sini nih ada sedikit ke si ekor merah kan. Cuman MA10-nya lagi menuju ke atas ya. Artinya masih posisi baik-baik saja. Target ke angka 146 ya. Tapi untuk Banda Loka dan Poren cenderung ya jual beli. Teman perhatikan ya, untuk Banda Poren dulu deh. Perhatikan ya, beli di sini 3, ngejual 1 beli banyak, ngejual 2 beli dikit, ngejual agak banyak, beli sedikit jual agak banyak. Kita cek deh dari tanggal segini ya. Dari tanggal 09 Januari si Bandar Poren ada siapa? Ada ZP 1,6, BK, AI, AKK sama ini yang ZP masih bagus, masih banyak barangnya teman-teman. Mudah-mudahan sih si ZP buangan nggak hari ini. Kalau buangan berarti ada yang makan, berarti bagus teman-teman ya. ZP jualan teman-teman, yang ambil si AI 10.000 lot ya. Lumayan teman-teman. Terus di sini yang ambil sama teman-teman kita pasti nih. Oh iya teman-teman kita, Banda Loka juga jualan. Nah mudah-mudahan mesti kasih kejutan dikit deh gitu kan. Tapi kalau dari MA sih menuju ke atas, cuman kalau dari penurunan tanda-tanda penurunan juga ada juga gitu kan. Banda Lokal dan Poren juga lagi jualan, tapi masih ada barangnya gitu. Si Banda Lokal juga masih ada barangnya. Ini kecenderungannya semua diambil teman-teman ya. Kalau Banda Lokal perhatikan ya. Kita cek dari harga ini. Nah dari sini nih 20 Desember. Ini cenderung jual beli. Jadi teman-teman kalau yang seperti ini kadang-kadang susah diprediksi seperti itu teman-teman. Jadi tidak, pengambilan tidak terlalu signifikan, tapi ya sedikit-sedikit dan jual juga sedikit-sedikit ya. Dari mana tadi? Dari sini ya. 3 Desember. Mana 3 Desember nih? Ya. Nah, ada PD, CP, YP, GR buka di si PD walaupun retail tetapi di sini disinyalir sebagai di dalamnya ada bandarnya teman-teman ya. YCP pasti ada dalamnya, sama juga YP sama PD hampir sama teman-teman karakternya ya. Mereka itu ada detail, ada bandar, terus ada orang-orang scalping juga gitu ya. PD juga sama teman-teman ya, karena PD cepat teman-teman untuk eksekusinya cepat ya. Oke teman-teman, secara MA lagi menuju ke MA10 lagi menuju ke atas, cuman ada tanda-tanda penurunan di angka berapa ini? Di angka 106-nya per tanggal 31 ada pembuangan dari Banda Loka dan Poren, tapi kalau setelah dicek ternyata Banda Loka dan Poren cenderung masih ada di dalam ya. Pembuangan wajar teman-teman. Oke, secara MA target terdekatnya di angka 146 dan penurunannya kalau sudah lepas dari 95 dia akan ke bawah lagi ya. Kalau lepas, tapi kalau cenderung dipantulkan di sini bagus, berarti dia gagal bikin 3 step, mungkin akan step selanjutnya dia akan melanjutkan lagi. Tapi secara MA lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan tidak gagal teman-teman ya. MA-nya sudah bagus teman-teman ya. Lanjut, ada emiten LPKR ya, LPKR. Smart Money teman-teman, yang keren Smart Money-nya teman-teman nih. Udah tebal banget ya. Kemarin di sini lagi downtrend, cuma Smart Money tebal banget. Bandar Poren terus akumulasi, walaupun ada pembuangan beberapa hari ini, cuman akumulasinya lebih banyak teman-teman daripada pembuangannya ya. Apakah ini akan dibuang pelan-pelan? Nah itu teman-teman ya. Ini step 2-nya sudah kelewatin teman, udah ke bawah, tapi ada tekanan ya, ada dorongan dari bawah ya. Kita lihat LPKR secara utuh dulu selama 10 tahunan. Lagi downtrend teman-teman ya. Untuk 3 tahunan, 10 tahunan coba lihat. Ya, masih di bawah banget. Jadi selama 10 tahun masih posisi di bawah banget ya. Kemarin sempat sudah mantul di angka berapa nih? Di angka 444-nya ya. Angka 50-nya.
Berarti sekarang lagi upaya untuk kenaikannya teman-teman ya. Tinggal bersabarnya aja, sudah mulai ada dorongan dari bawah, cuma dia meninggalkan ekor hijau, artinya ada penurunan teman-teman ya. Secara MA ini lagi menuju sideways, mudah-mudahan sih dia sideways-nya nggak terlalu lama ya. Kalau sudah sideways terlalu lama ya kemungkinan bisa di up-nya ada, asal istilahnya dia mau istilahnya menurunkan tensinya dulu untuk jualan terus gitu. Soalnya si Bandaloka semenjak dia tanggal berapa nih, sempat ngambil tanggal 24 ya, ngambil 24 Desember terus jualan teman-teman ya, perhatikan ya, jualan terus, pengambilan sedikit cuman jualan terus. Terus kalau Bandar Poren ngambil banyak tapi jualan terus teman-teman ya, lagi jualan dikit gitu ya. Kita cek deh dari tanggal, ini kan pengambilan di sini nih, dari tanggal 13 Januari dia jualan terus untuk porennya. Kita cek. Nah, tapi yang ngambil si RX teman-teman ya. Mudah-mudahan si RX sudah ngambil ya. Nah, kita cek tanggal Desember pantesan 13 Januari. Sorry 13 Januari belum ya. Nah, ini tidak ada pengambilan dari si RX. JP DXBK keluar, TP ini cenderung yang ngambil sebelah kirinya kurang baik teman-teman ya. Untuk si LPKR ini pertanggal berapa nih? Pertanggal 13 Januarinya. Apakah ini akan istilahnya disengajain gitu teman-teman ya? Soalnya dari apa namanya, dari candle teman-teman, kalau LPKR ini dia sudah meninggalkan jejak penurunan teman-teman ya. Makanya kalau dia penurunan di 89 ataupun di angka 86, mudah-mudahan dia dapat pantulan dari sini ya. Ya, mudah-mudahan dapat pantulan ya teman-teman. Kecenderungan seperti apa dia? Kecenderungan habis diturunkan kembali. Tapi gini teman-teman ya, jadi si Bandaloka itu sudah si Bandaloka sudah ngambil lama teman-teman, walaupun ada pembuahan hanya sedikit aja. Jadi kecenderungan untuk di up-nya ada. Kenapa? Karena si Bandaloka juga sudah ngambil banyak. Smart money sudah mulai ada lagi. Jadi ini adalah tanggal 13 itu tinggi banget, lumayan ya. Nah, ini ada YU di sini domestiknya, ada AI, ada SQ. Yang YU ngambil 2,4 miliar, AI ngambil 1,4 miliar. Walaupun di sini terdeteksi ada pembuangan daripada bandar lokalnya, tetapi broker yang nerimanya bagus untuk tanggal 31. Mungkin ada riak-riak dari teman-teman kita ada di bawahnya teman, tapi tidak terlalu banyak untuk tanggal 31-nya. Cuma kecenderungan untuk LPKR ini diambil terus sama bandar Poren teman-teman ya. Kalau bandar lokal cenderung kemarin setelah ngambil dia buangan dikit. Ini jejak-jejak penurunannya ada, cuma ini ada lagi MA-nya itu lagi menuju itu sideways ya, lagi mau tinggal ada dorongan ke atas juga, tinggal ada dorongan lagi aja teman-teman. Ini mungkin MA10 lagi menuju ke atas, mungkin akan uptrend gitu ya. Cuman kalau masih ada tekanan lagi seperti ini, tekanan masih ditekan nih supaya tidak naik. Yang mudah-mudahan bisa menentuskan PR-nya di angka 89 sama di angka 86. Jeblos 86 ya ke bawah lagi teman, 83 sampai ke 74 nanti ya. Kalau jeblos, ingat kalau jeblos. Ada sini PR teman-teman, PR harus dikerjakan. Makanya tunggu ini dorongan aja teman, dorongan dari bawah ke atas, masih menuju ke atas. Fix dia bisa ke angka 115 ataupun ke angka 110 ya. Kalau untuk kalau sudah break itu teman-teman, break di angka 105 ataupun di 109 teman-teman, kemudian di up-nya ada. Kenapa? Karena si secara candle dia sudah mulai melewati tertinggi harga tertinggi setelah penurunan ya. Jadi ini harus dilewati dulu yang ini teman-teman, ataupun yang sebelah sini nih, yang harus dilewati dulu baru terlihat akan uptrend. Apabila yang satu sama yang di harga berapa nih, harga 105 ataupun di harga 99 belum terlewati, cenderung mandek di situ ya, ataupun di bawahnya, kecenderungan ke bawahnya ada. Yang penting terlewati dulu ya area sini nih, 104 sama di angka 98 itu cenderung akan uptrend teman-teman ya. Kalau sekarang masih belum teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-temannya ya, sambil santai aja teman-teman, karena di hari Minggu saatnya liburan. Liburan terus ya, enak ya bulan itu ya. Bulan Januari ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.